Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cakson. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas detail dari Mavic 3 Enterprise, mulai dari pengenalan device-nya sampai dengan menu-menunya. Jadi, video ini akan sangat panjang, yang dimana video ini ditujukan untuk pengguna Mavic 3 Enterprise yang merasa kesulitan dari awal membeli. Bagaimana cara penggunaannya, ada apa aja di drone-nya, kemudian tombol-tombolnya di remote-nya ini buat apa aja fungsi-fungsinya. Saya akan jelaskan satu persatu beserta nanti bagaimana cara bikin jalur terbangnya, serta praktek terbang di lapangan dan cara olah datanya pakai DJI Terra. Oke, video ini akan sangat panjang, maka dari situ di awal saya akan memberikan timestamp. Jadi pertama pengenalan drone-nya, kemudian yang kedua pengenalan remote-nya, yang ketiga menu-menu di remote-nya apa saja, yang keempat kemudian bagaimana cara membuat jalur terbangnya, yang kelima terakhir yang kelima berikutnya nanti bagaimana cara praktek di lapangannya, yang terakhir bagaimana olah datanya. Jadi video ini akan sangat panjang, silahkan kalian butuh ke tutorial yang mana, silahkan langsung di timestamp di menit keberapa yang kalian butuhkan. Oke, yang pertama saya akan memperkenalkan dulu drone-nya, bagian-bagiannya. Di sini ada Mavic 3 Enterprise ya. Saya akan coba buka dari awal membuka bagaimana caranya. Saya tidak menjelaskan unboxing karena unboxing sudah saya pernah bahas di video sebelumnya. Silahkan kalian cek aja. Ada dapat apa aja ya. Oke, yang pertama dari drone-nya. Pertama kita buka dulu. Cara bukanya begini ya. Ingat arm depan itu bukanya ke samping, bukan ke bawah. Kalau sekiranya kalian tidak hafal bagaimana cara membukanya, coba secara pelan aja, jangan dipaksakan. Untuk yang arm belakang bukanya ke bawah. Oke, ke bawah bukanya. Oke, sehingga pada akhirnya sudah begini. Untuk membuka tutup gimbal, jangan lupa setiap akan mau menghidupkan drone-nya, mau terbang atau tidak terbang, setiap akan mau menghidupkan drone-nya wajib kita lepas. Caranya kita tekan di sini, kemudian kita angkat. Nah, setelah kita tekan, penguncinya akan lepas ya, kemudian kita angkat. Dan sebaliknya, kalau kita pengen pindah lokasi, ya kalau jarak dekat mah gak usah dipasang lagi. Kalau jarak jauh, misalkan di atas 100 meter kita moving jalan, sebaiknya dipasang penutup gimbalnya, agar kabel fleksibel gimbalnya tidak terluka. Karena gini, teman-teman bisa dilihat ya. Jadi gimbalnya akan bergerak-gerak kalau kita tidak pasang penutup gimbalnya. Ini disarankan kalau kita movingnya lumayan jauh sih, 100 meter ke atas ya. Oke, kemudian setelah kita lepas penutup gimbal, di sini ada kamera ya teman-teman ya, ada dua kamera. Yang bawah ini kamera utama untuk pemetaannya, yaitu kamera wide, yang dimana sensornya sudah 4/3 inci, jadi lebih maksimal untuk pemetaan dan akan sangat cepat efisiensi waktu selesainya ya. Kemudian di atas ini ada lensa tele, yang dimana lensa tele ini bisa sampai 56 kali zoom ya di Mavic 3 Enterprise ini. Fungsinya sangat-sangat berguna banget buat kalian yang ingin inspeksi lokasi, yang dimana pembesaran 1-7 itu masih menggunakan lensa wide-nya, hybrid ya. Kemudian dari 7 ke atas sampai 56 ini sudah auto langsung ke lensa telenya. Jadi optical tele, bukan pembesaran digital, optical tele. Jadi sangat-sangat clear teman-teman ya. Oke, di sini ada port untuk RTK modul, RTK real time kinematic. Dan ya, saya penjelaskan di awal ini saya tidak memakai RTK dulu ya. Nanti next video mungkin saya akan pakai RTK dan saya akan combine dengan base station di RTK 2 next video ya. Jadi video pertama ini murni pengenalan drone apa yang didapat ketika kalian membeli drone Mavic 3 Enterprise ini. Oke, di sini ada port Type C. Jadi karena saya tidak membahas masalah RTK, saya tutup aja. Jadi si Mavic 3 Enterprise ini sudah dilengkapi dengan sensor anti tabrak ya, atau obstacle avoidance. Sudah 360 derajat mengelilingi depan, belakang, sama atas bawah ya teman-teman ya, jadi aman. Jadi sensornya ada di sini, kemudian di atas juga, kemudian di belakang juga, dan di bawah. Jadi di sini yang menonjol di sini adalah beacon light ya, jadi lampu untuk kedap-kedip, dep-dep, sama sekaligus juga buat emergency light. Ini bisa diaktifkan manual ataupun auto ataupun on off secara manual. Oke, saya rasa dari segi drone udah cukup. Untuk pengecasan, kalau kalian tidak punya charger hub, kalian bisa langsung ngecas di sini di belakang. Nah, di sini ada Type C dan di sini di bawahnya ada micro SD card. Jadi file pemetaan atau foto videonya ada di sini, bukan ada di remote-nya. Nanti saya akan jelaskan juga kenapa di remote-nya kok ada slot micro SD-nya, karena banyak yang menanyakan. Oke, untuk buka baterainya di sini ada knob ya, kuncian, ditekan aja, tuk, nah dia langsung keluar.
Jadi kalian juga bisa langsung ngecas baterainya ini pakai power bank kalau sedang lagi kondisi emergensi ya. Tadi saya lupa, saya akan menjelaskan ini drone-nya untuk masang propeller atau baling-balingnya teman ya. Oke, di sini mungkin kameramen bisa mendekatkan. Di sini ada warna hitam dan sini ada warna putih. Nah, kita akan pasang propeller sesuai dengan warnanya, warna cincinnya. Ini tidak ada warnanya, berarti warna hitam, berarti miliknya sini. Ini ada warna cincin putih, berarti miliknya sini. Jangan sampai tertukar dan tidak bisa tertukar ya. Oke, sekarang kita akan pasang propellernya. Cincin putih ketemu motor putih, cincin hitam ketemu motor hitam. Caranya cukup gampang. Di sini ada, harus dekat ini kameramen. Di sini ada pengunci ya, 1, 2, 3 pengunci. Dan di sini ada lubang. Jadi kita harus masukinnya pas ke lubang ya. Gini, mungkin agak ngadep ke atas ini mungkin. Nah, oke. Jadi di sini ada tiga knop dan ada 3 lubang, maka kita harus masukinnya pas ke lubangnya itu. Kalau nggak masuk ke lubangnya, nggak bakal masuk meskipun ditekan sekuat apapun. Oke, nah ini udah pas masuk ya, maka kita tekan karena di situ ada pegas. Kita tekan. Kalau cara saya, setelah ini ketemu lubangnya, saya putar motornya. Kalau nggak bisa ke kiri berarti ke kanan ya. Oke, nah ada orang yang mutar baling-balingnya, terserah sesuai dengan cara masing-masing. Ini masih cincin ring hitam. Oke, maka saya masukkan ke motor yang berwarna hitam. Oke, saya akan coba cari lubangnya. Nah, ini sudah masuk. Kalau belum masuk ke lubangnya tidak bisa, meskipun ditekan sekuat apapun. Oke, saya masukkan ke lubangnya. Nah, ada yang memutar baling-balingnya, baling-balingnya ya. Sama-sama bisa. Tapi saya lebih suka muter motornya. Nah, cuman begini doang. Ini yang cincin warna putih. Maka kita masukkan ke motor yang berwarna putih. Ini cepat sekali, saya tanpa penjelasan langsung saya masukin gini. Nah, ini quick release. Nah, cepat sekali ya. Oke, dari segi drone saya rasa udah cukup. Sekarang saya pengenalan bagian remote-nya. Nah, untuk pembelian Mavic 3 Enterprise ini, kalian mendapatkan remote RC Pro. Bentuknya sama dengan RC Pro yang DJI Consumer, dan banyak juga yang menanyakan ke saya, apa bedanya Cak antara RC Pro Consumer tuh ya bisa Mavic 3 series kayak klasik, basic, pro, sama yang ada di Enterprise kok sama banget? Ya sama. Panel-panelnya, chipsetnya semuanya sama. Yang jadi pembeda adalah bloatware-nya. Bloatware itu apa? Bloatware itu adalah aplikasi bawaan yang tertanam di dalam remote-nya ini. By the way, remote ini pakai kernel Android ya. Jadi kalian tidak usah terlalu bingung untuk bagaimana mengoperasikannya karena Android, ya memang Android. Cara mengkoneksikan ke Wi-Fi, cara setting pengaturan language dan lain-lain sama seperti kita ngatur HP kita kalau kita pakai Android. Oke, sekarang saya akan menjelaskan apa saja tombol-tombol dan fungsinya ya. Yang pertama di sini ada tombol power. Kalau kalian mau menghidupkan remote ini bisa klik 1 kali dan kedua kalinya agak lama sampai hidup ya. Atau ketika ini sudah hidup, maka tombol power ini berfungsi sebagai untuk mematikan atau menghidupkan layar ya. Kalau kita mau meng-turn off-kan atau meng-shutdown sama, tekan 1 kali, kedua kalinya agak lama. Kemudian di sini ada tombol H, icon H ini adalah untuk home point atau return to home atau untuk menarik pulang si drone-nya teman ya. Kemudian di sini ada tombol pause. Di sini adalah untuk membatalkan atau menjeda pemetaan waktu drone ini sedang melakukan mission flight atau ketika lagi penerbangan ya. Atau bisa untuk membatalkan ketika kita batalkan untuk RTH. Intinya tombol pause ini adalah emergency exit ya. Dan di sini ada tombol ini untuk geser kanan, tengah dan ke kiri ya. Ada F ini function mode, kemudian ada N normal mode, kemudian ada S sport mode. Jadi S ini untuk kecepatan tinggi ya, untuk dipakai foto video juga karena si drone Mavic Enterprise selain buat pemetaan juga bisa untuk foto video. Namun tidak akan selengkap dan secanggih seri consumer yang dimana seperti Mavic 3 Pro, Mavic 3 reguler dan Mavic 3 klasik, yang dimana seri consumer itu memang didesain untuk foto video. Jadi ada beberapa color template warna, sudah ada Hasselbladnya juga. Ini
Bedanya tidak pakai Hasselblad atau bahasanya HNCSS ya, Hasselblad Natural Color Solution. Jadi kayak ada tuningan color dari Hasselbladnya. Ini murni lensanya pakai DJI. Oke, lanjut. Kalau N mode ini udah kita ke N mode aja ya, normal mode ya. Jadi mulai dari pemetaan dan lain-lain, jadi kita pakai N mode ya. Di sini ada 5D button ya, bisa dilihat 5D button yang dimana tombol ini bisa untuk shortcut ke kiri, ke atas, kanan, bawah, dan tekan. Jadi ada 5 function tombol, atas, bawah, kiri, kanan, dan tekan ke tengah. Ini adalah tombol shortcut ya. Kalau kita tidak setting ya maka tidak ada fungsinya. Jadi kita harus setting nanti ketika masuk ke dalam remote-nya. Nah, di sini ada buat mengontrol ya. Saya akan pasang. Jadi tongkat sticknya atau tuas sticknya itu ada di belakang sini, teman. Bisa dilihat ya. Oke, kita buka tuas sticknya. Kita pasang, pasangnya diputar ke kanan, kalau melepas ke kiri. Nah, ini untuk mengoperasikan drone-nya seperti pada drone umumnya ya. Saya rasa untuk orang yang sudah bermain pemetaan tuh biasanya sudah punya basic untuk drone biasa ya. Jadi saya cukup menjelaskan secara singkat aja, tidak terlalu detail. Kalau kita dorong ke depan yang sebelah kiri, untuk drone-nya naik ke atas. Ini untuk ke bawah, turun. Kalau ke sini ke kanan, dia drone-nya akan menoleh ya. Drone-nya akan menoleh ke kiri, noleh ke kanan, ke atas, turun ya. Kemudian yang stick sebelah kanan ini untuk geser, jalan kepiting bahasanya ya. Seret, ke kiri, seret ya. Kalau ke atas dia akan maju, kalau ke bawah dia akan mundur. Atau kalau kita dorong setengah begini ke sana, dia akan jalannya agak sedikit bergeser ya. Oke. Kemudian di sini antenanya, ketika kita mau menghidupkan atau mengoperasikan drone-nya, wajib antenanya dibuka seperti ini. Posisinya ya. Posisinya seperti ini. Kalau begini berarti posisinya drone-nya mau jarak jauh secara horizontal. Kalau begini pas nih, horizontal bisa, tinggi juga dapat. Kalau begini full drone-nya kita mau main tinggi-tinggian, long range tinggi-tinggian. Jadi posisi antena ini ada artinya, teman-teman. Ya, bukan berarti begini. Enggak, bukan begini caranya. Atau tertutup. Enggak juga, enggak seperti ini. Jadi ada fungsinya. Kalau kita mau main balance, jauhnya dapat, tingginya dapat, jadi posisi antena seperti ini. Kameramen dapat mungkin? Oke. Kemudian setelah antena, kita masuk ke tombol di sebelah sini, tombol depannya ya. Di sini ada tombol untuk capture, untuk jepret foto, langsung aja jepretnya. Kemudian sebelah sini ada tombol buat video, recording video. Kalau kita tekan satu kali, maka dia akan record, tekan satu kali lagi, maka dia akan stop ya. Nah, sebelah kiri ini ada roller untuk naik turunkan kamera gimbal. Ini berfungsi ketika pas di mode syuting aja ya, foto atau video ya. Pas pemetaan ini nggak bakal dipakai karena semuanya full autonomous ya. Sebelah sini untuk zoom ya, zooming ya. Jadi ada roller sebelah sini ini untuk zooming. Kalau ke kanan maka akan zoom, kalau kita geser ke kiri dia akan zoom out untuk mundur. Nah, sebelah sini ada untuk lubang pembuangan udara, teman ya. Ya, jadi udara panas yang dihasilkan dari remote-nya ini akan dibuang ya. Oke. Kemudian di sini ada antena internal. Jadi di remote RC Pro ini ada antena internalnya dan eksternalnya. Jadi akan maksimal ya. Nah, terakhir di belakang ada tombol C1 sama C2. Sama dengan tombol 5D button, ini adalah tombol custom. Jadi tombol custom ini ya akan berfungsi ketika kita atur nanti. Kalau nggak diatur ya nggak ada fungsinya. Oke. Untuk remote, oh lupa nih ada yang ketinggalan nih. Nah, sebelah sini ada tombol untuk back sebelah kiri ya. Ini untuk back kembali. Ini tombol untuk home ya. Ya sama seperti Android karena ini memang Android basic kernelnya. Nah, nanti ada yang kelupaan, teman-teman. Jadi di bawah ini ada slot buat micro SD, ada slot USB port Type C, kemudian ada slot buat mini HDMI. Jadi untuk mini HDMI ini untuk kita mirroring ke sebuah layar monitor atau ke proyektor, jadi untuk live streaming ya. Oke, kemudian Type C ini bisa untuk nge-flash remote-nya atau fungsi utamanya adalah buat ngecas ya. Kemudian berikutnya ini ada micro SD. Fungsinya buat apa sih? Satu, ini fungsinya untuk menyimpan screen recording yang seperti saya screen recordingkan ini. Kemudian bisa juga untuk
menyimpan data log ya, log data. Kemudian yang berikutnya bisa untuk import data KMZ atau .kml kalau kita membuat misi pemetaannya pakai Google Earth. Jadi kita tinggal masukkan memory cardnya yang sudah di copy file .kmz atau .kml-nya, lalu kemudian kita import untuk dijadikan sebagai rute terbang yang kita bikin di Google Earth. Nah, setelah tadi kita mempelajari anatomi dari drone-nya, fungsi-fungsi dari drone-nya, dan remote-nya, sekarang kita akan masuk ke materi apa aja tampilan yang di dalam remote-nya ini. Kita akan belajar menu-menunya, tampilannya ini fungsinya untuk apa. Pertama kita hidupkan dulu remote-nya. Tombol ini caranya tekan satu kali, kedua kalinya agak lama. Satu, dua kalinya agak lama. Nah, sampai dia merespon. Oke, biarkan aja karena dia sedang loading. Sekarang kita hidupin drone-nya. Caranya juga sama ya. Tekan satu kali, dua kalinya agak lama. Oke. Drone sudah hidup. Dan pastikan tutup gimbal dibuka ya, teman ya. Nah, selebihnya sekarang saya akan masuk ke screen recording. Nah, sekarang saya akan mau mengkonekkan ke WiFi ya. Bagaimana caranya? Gampang sekali. Kita scroll ke bawah ini ya, tampilan layarnya. Kemudian di sini ada WiFi. Kita klik agak lama. Nah, di sini ada WiFi ya. Saya masukkan ke sini. Nah, masukkan aja passwordnya. Oke, kalian bisa tethering pakai HP kalian juga bisa. Nah, fungsinya WiFi itu untuk apa sih? Yang pertama untuk kita ngeload ya, ngeload peta ketika kita mau bikin jalur penerbangan. Kemudian bisa juga kita untuk mendownload atau menginstal firmware ya, via OTE atau over the air. Oke, sekarang sudah connected. Untuk kembali saya bisa pakai tombol ini yang sudah saya jelaskan tadi, atau saya bisa pakai touchscreen-nya, sembarang sesuai selera kalian. Nah, ketika kita tidak terbang, antena boleh seperti ini ya. Ini antena saya tadi bilang buka itu untuk ketika sudah mau terbang ya. Kalau tidak terbang boleh tertutup seperti ini. Nah, tampilan pertama ada tampilan seperti ini, teman. Jadi di sini ada menggambarkan, di sini ada caution ya. Sebelah kanan ini ada caution, apa sih yang agak sedikit ada warningnya. Nah, ini ada memory card-nya butuh diformat. Oke, kita bisa format ya. Oke, ntar aja, bisa nanti. Nah, di sini adalah status, teman ya. Status propulsion ini sistem motor sama baling-balingnya. Kalau normal ya normal, kalau ada gangguan. Jadi di sini ada 3 kategori. Yang pertama normal, yang kedua ini critical warna kuning. Ini bisa kita self diagnosis atau kita benerin sendiri ya. Yang ketiga warna merah atau udah error parah. Ini harus bawa ke teknisi. Kalau merah udah pantang untuk terbang. Kalau kuning itu masih bisa kita self diagnosis ya. Oke, avionics-nya normal. Avionics-nya adalah sistem di board-nya, kemudian ada di kabel fleksibelnya, semuanya prosesor, semuanya ada di sini, ISC, kompas, AIMU. Itu namanya sistem avionics ya. Semuanya ada di dalam ini normal. Kemudian ada sistem apa? Ada vision positioning. Ini sistem anti tabraknya ya. Aman, normal. Baterainya pun juga normal, remote controlnya pun juga normal ya. Dan image transmissionnya ini pakai O3 ya, O3 Enterprise, aman. So ini yang caution ini adalah memory cardnya, minta di format. Saya nggak tahu nih memory cardnya, takut saya pinjam soalnya memory cardnya, takut ada isinya. Oke, kalau kita mau ke download firmware bisa ada di sini. Nah, pastikan karena ini drone untuk pemetaan, maka diwajibkan untuk selalu terupdate firmware-nya. Kenapa? Karena autonomous ya, agar presisi dan akurat. Kalau drone cuma buat foto video, itu tidak diupdate firmware tidak masalah ya. Karena ada beberapa desas-desus, itu kalau update firmware maka jaraknya makin pendek. Nah, tapi itu berlaku untuk drone consumer, tapi untuk drone enterprise atau yang autonomous pemetaan wajib diupdate, teman ya. Oke. Ini tinggal di next aja kalau kalian mau update. Saya nggak akan menjelaskan bagaimana cara update-nya karena makan waktu ya, karena ini masih banyak materinya, teman. Oke, kita kembali. Di sini ada pojok kiri atas, ini ada akun kita wajib masuk dulu ya untuk pemetaannya nanti. Dan akun ini akun yang buat apa namanya, aktivasi di awal-awal ya. Oke, kita kembali. Untuk maps ya, untuk maps kita bisa offline, bisa offline mode pakai MB Tiles atau kita bisa download ya. Di sini ada offline download map ya. Kita bisa mau download kalau kita mau
berencana pergi ke hutan, pemetaan hutan atau daerah yang memang susah sinyalnya, kita bisa pakai download offline map ini. Oke, back kembali. Nah, di sini ada beberapa ya teman ya, kayak flag road. Nanti kita akan jelaskan bagaimana cara membuat rute penerbangan. Ada album, ini adalah isi-isi dari folder memory card atau smart control kita ya, RC Pro kita maksud saya. Di ini ada DJI Academy, kita tidak perlu terlalu pusing untuk mengetahui fitur ini, adalah untuk apa namanya, pembelajaran aja ya, Academy untuk pemetaan ini. Kita nggak akan bahas itu. Kemudian di sini ada Note Login, ini adalah cloud service-nya DJI, kita tidak akan bahas itu. Jadi yang akan kita bahas adalah di sini enter kamera dan di sini apa namanya, flight route ya. Pertama saya akan jelaskan dulu tampilan dan bagaimana cara men-setting remote-nya ini dulu, drone-nya ya. Oke. Di sini ada pemberitahuan ya, dua firmware of aircraft and other modules need to update. Nanti kita akan update ya. Nah, kalau ada pemberitahuan seperti ini, firmware ya minta update, diupdate aja teman ya. Ini berapa lama sih? Tergantung dari size-nya ya. Wah, ini karena terlanjur sudah saya oke ya untuk update firmware-nya, ya sudah biarkan dulu teman ya. Mungkin videonya sementara saya pause dulu, saya stop, nanti habis ini saya lanjutkan lagi karena sudah terlanjur saya klik download firmware. Nah, sih, tahu sih. Ya, kepencet. Nah, barusan kita sudah download firmware-nya, caranya seperti itu. Tadi saya skip karena ya cuman hanya menunggu saja dan di oke-oke aja. Oke, sekarang kita akan masuk ke enter camera view. Saya akan jelaskan tampilan yang ada di menu-menu remote DJI Mavic 3 Enterprise. Oke, kita klik. Nah, ketika kita pertama klik di sini ada pre-flight check ya. Pre-flight check ini cek sebelum terbang. Di sini meliputin, ini abaikan ya yang caution ya. Jadi caution ini tadi sudah saya jelaskan, ini memory cardnya belum format. Nggak saya format, takutnya ini memory card perlu ada yang dipakai isinya teman ya. Jadi abaikan, bukan error, cuman memory cardnya tadi format. Oke. Di sini ada make sure aircraft arms are completely unfolded. Jadi pastikan lengan dari drone-nya itu sudah terbuka ya. Kemudian di sini ada RTH, jadi kita bisa kayak shortcut ya. Shortcut itu jalan pintas untuk RTH-nya, kita mau pulang di ketinggian berapa meter, kita tinggal cek di sini. Kita tinggal ganti sini daripada kita harus masuk ke menu-menu dalam. Jadi sebenarnya ini adalah pre-flight check ya, atau untuk shortcut. Kita bisa ngatur maksimal altitude, RTH, ketinggian RTH-nya. Kemudian di sini ada home point, ini ada yang gambar drone sama gambar orang remote. Kalau orang sama remote ini, maka drone-nya akan pulang mengikuti arah pergerakan kita yang megang remote-nya. Dia akan pulang ke arah remote ya. Ini berfungsi kalau kita pemetaannya moving, area luas banget ya. Terus kemudian dari titik 1 kita mau pindah ke titik 2 karena areanya sudah mulai sangat luas. Ini kita pakai yang ada remote gambar orangnya. Kalau yang gambar drone itu ya sudah, kita pulang ke tempat tadi drone-nya take off, teman ya. Oke, di sini ada obstacle avoidance, ada brake, avoid atau off. Kalau kita pilih brake, maka ketika dia ada sesuatu yang mau nabrak, dia akan ngerem ya. Kalau avoid, dia akan menghindar. Saya sarankan yang brake agar tidak salah baca. Ini horizontal sensing semuanya sampai ke bawah, downward, upward. Ini masalah kepekaan, kapan dia ngerem, berapa meter dia ngerem, dan kapan berapa meter dia akan alert. Titit. Nah, ini saya set untuk brake-nya ya, kalau 4,9 meter dia akan ngerem ketika jarak 5 meter dari obstacle. Ini bawaannya ya segini semua teman ya. Atau kalau kita mau make sure lebih aman ya boleh jadi 2 meter atau jadi berapa, sembarang, ini terserah kita ya. Kemudian di sini ke atas ada critical low. Nah, ini saran saya baterai drone agar awet itu 30% sudah harus turun landing ya. Jadi critical low bisa kita bunyikan di baterai 30% ya, agar memperingatkan kita 30% harus segera pulang dan turun drone-nya. Nah, ini yang 10% ini adalah kalau sudah nyampe 10% maka drone-nya akan langsung landing ya, landing otomatis. Itu bahaya. Jadi jangan sampai 10% baterai drone-nya, 30% sudah harus turun atau udah OTW pulang ya. Sesuaikan dengan jarak pemetaan kalian. Di sini ada control stick mode 2. Ini adalah mode stick yang biasa kita pakai untuk internasional kebanyakan, dan para pilot drone di Indonesia sepakat kita pakai mode 2 ya, karena mudah untuk mempelajari dan banyak tutorial di YouTube.
Di sini ada maksimal distance flight, kita off kan karena kita nggak mau membatasi jarak maksimal terbang drone-nya, biarkan dia sampai putus sinyal berapa ya. Kemudian di sini ada signal loss action, ada 3 opsi, ada return to home, kalau sinyal putus maka dia akan pulang kembali ke rumah. Kemudian ada land, jangan pencet land ya. Ini pencet land ini kalau sinyal putus maka dia akan landing di sono, tambah hilang drone-nya kalau nggak ada yang jaga ya. Kalau hover ini adalah kalau sinyal putus maka dia akan melayang. Ini sudah berkali-kali saya jelaskan banyak di YouTube video-video kita. Kalau apa tuh return to home, kapan dan fungsinya dipakai ya. Kalau hover ini lebih kalau kita terbang indoor ya, terbang indoor agar ketika kita pakai drone-nya buat nyuting itu tidak ke atas drone-nya ketika sinyalnya putus. Karena kalau RTH itu drone-nya naik dulu, baru dia akan pulang turun. Nah, di sini ada beberapa informasi seperti kita sedang ada di normal mode ya. Kemudian home point-nya nih unset ya, karena kita syutingnya lagi di dalam gedung. Si drone-nya tidak menangkap GPS, maka dia tidak bisa membaca sinyal GPS untuk mengeset titik di mana sedang berada dia. Di sini ada persentase baterai, voltase baterai, kemudian ada persentase baterai remote, memory card-nya tidak terbaca. Habis ini saya nanya ke teman saya deh, mau tak format memory card-nya, controller A ya. Oke, ini pre-flight check-nya sudah kita pelajari. Kalau kita sudah oke, kita bisa close aja dulu. Nah, ini sekarang kita masuk ke menu yang ada di remote-nya teman ya. Oke, seperti ini. Nah, pertama ini ada kedap-kedip ya. Kedap-kedip kita cek dulu memory card system not supported. Oke lah, tadi udah saya jelaskan memory card-nya tidak support ya. Minta harus diformat dulu. Nah, ini sekarang kita ada di mode N ya, mode N normal mode untuk pemetaan. Kemudian di sini kita masih pakai lensa wide ya. Saya jelasinnya dari atas ya, atas kiri ke kanan ya dulu ya. Di sini ada warna merah, GPS-nya belum menangkap ya karena kita syutingnya di dalam gedung, tidak menangkap GPS. 0 GPS dan weak signal, oke. Kemudian di sini ada sinyal RC, ini radio control ke drone ya, strong RC karena jaraknya masih dekat. Kemudian ada baterai, indikator baterai 79%, voltasenya 16,38, temperatur baterainya 35,2 derajat Celcius. Saya sarankan kalau temperatur baterainya sudah menjelang 50 derajat Celcius, segera turun dan ganti baterai baru agar lebih awet baterai nanti ya. Oke, ini 3 titik, 4 titik ini 3 titik ya. Untuk menu-menu berikutnya nanti akan jelaskan berikutnya. Saya mau jelaskan dulu yang di awal-awal. Untuk amannya saya akan lepaskan dulu baling-baling drone ya. Khawatir nanti akan take off drone-nya. Untuk safety faktor keamanan, saya lepas dulu baling-baling drone-nya. Oke. Sebelah sini turun ke bawah ini adalah untuk kita mengatur image ratio. Ini karena tidak untuk karena untuk pemetaan ya, kita tidak bisa mengganti image rasionya. Kalau buat foto-foto consumer kita bisa 16:9, ini cuma 4:3 aja. Image format bisa RAW, bisa JPEG plus RAW sekali jepret ya. Oke, kemudian di sini buat video kita harus mengaktifkan ke mode video. Di sini ada, nah kita bisa ngatur aperture semuanya, shutter ya. Kalau kita ke mode manual, nah ini kita bisa ngatur ISO berapa, terang apa enggak, udah mending auto aja dah ya. Nah, ini fungsi manual ini kapan berfungsi teman ya? Kalau ketika kita pemetaannya itu situasinya agak mendung. Nah, kita kurang yakin sama kinerja dari auto ini ya, kita bisa setting manual untuk dinaikin dikit shutter sama ISO-nya ya. Oke, kemudian nah di sini ada kotak ini ya, pengaturan untuk foto atau video ya. Nah, ini kita bisa ke mode video ya. Bisa 4K maksimalnya 29,97 fps ya. Kalau videonya si Mavic 3 Enterprise ini, kemudian kita bisa time shoot ya. Untuk fotonya ini intervalnya mulai dari 0,7 detik sampai paling gede 60 detik atau 1 menit. Ada foto pano. Nah, foto pano ini ada, kita harus terbang dulu ya untuk bisa mengambil pano teman ya. Kemudian di sini ada smart, kayaknya kita harus terbang deh. Nah, ini ada high resolution grid, ini buat foto yang resolusi tinggi. Nah, ini ya, jadi fotonya bisa tinggi banget resolusinya. Oke, sekarang kita ke sini, ke zoom ya. Di sini ada zoom. Oh, kita harus terbang nggak ya? Nggak, bentar. Nah,
Kalau kita mau pindah ke lensa zoom teman ya, kita harus ini, di sini ada zoom ya. Nah, kita pencet. Nah, baru kita bisa pindah ke lensa zoom. Oke. Kita bisa zoom, nih. Kita zoom out, kita maju ya, zoomnya sampai jauh banget, ini sampai mentok. Nih, ini tadi saya bilang ya, zoom sampai ke berapa dia masih pakai lensa wide-nya, nih ya, 7 kali zoom. Nah, di 7 kali zoom ke atas dia baru pindah ke lensa teleoptikalnya. Ini sampai 56 kali pembesaran ya. Oke, kita kembalikan lagi ke lensa wide-nya. Di sini ada tampilan ini panah ke atas teman ya. Nah, ini untuk gimbal teman ya. Kalau kita pencet ini, nah, gimbal center. Kalau kita pencet ini, gimbalnya ke bawah. Nah, kenapa kok ada shortcut ini? Karena untuk memudahkan teman ya, memudahkan ketika habis dari pemetaan kan kameranya turun ke bawah 90 derajat. Nah, kita tinggal klik ini biar kita nggak muter-muter ini kelamaan ya, karena terlalu lama banget. Jadi kita tinggal bisa langsung gini. Nah, oke. Oke, seperti itu. Kemudian naik dikit sini ada buat pinpoint atau orbital, tapi kayaknya kita harus terbang nih. Contoh nih, saya mau ngeblok ini nih. Nah, bisa terbang ya, nggak usah kayaknya. Ini kayaknya harus terbang nih. Ini untuk kayak auto track ya di fitur DJI Consumer. Nah, di sini ada untuk recording location, tapi karena di sini kita nggak dapat sinyal GPS. Nah, di sini ada kayak tombol panah-panah, ini untuk project. Nah, ini project yang sudah pernah kita buat. Ya, kayak ini ada panceng, ada doran 3D, ada doran mapping. Ini adalah list project yang sudah pernah kita buat atau akan mau kita buat teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bawah. Ini adalah peta. Nah, lokasi kita di sini. Cuman karena sekarang kita tidak menangkap GPS lagi di dalam gedung, maka ya ini lokasi terakhir yang pernah kita hinggap ini ya. Nah, di sini ini lokasi terakhir kemarin kita terbangin di luar. Sedangkan lokasi kita syuting ada di sini nih, ya. Karena kita tidak bisa menangkap sinyal GPS. Dan untuk peta kita bisa tampilan ini layer satelit ini ya. Kemudian ada standar seperti ini kayak Google Maps. Terus ini ada geozone ini restriction seperti dekat bandara dan lain-lain. Kita coba akan cek ya. Geozone ini dekat Bandara Juanda tuh ada di sebelah sini, bener kan? Langsung terdeteksi teman. Mulai dari Tambak Oso, Gunung Anyar ya, Wadu Ngasri sampai Sawut Ratap kelihatan. Oke, kita nggak perlu ke geozone-nya, masuk ke satelit. Nah, kalau mau custom layer kita bisa import ya dari sini ya. Oke, close. Di sini kita bisa untuk, bentar saya kembalikan lagi ke titik awal. Nah, kalau kita drone-nya lagi di luar ya, kalau drone-nya lagi di luar dan menangkap sinyal GPS, kita bisa langsung tekan ini teman ya. Nah, kemudian dia akan langsung on the way ke titik lokasi kita berada. Tapi karena kita lagi sedang di dalam ruangan tidak dapat GPS ya, kita nggak dapat apa-apa. Oke, di sini ada kotak ini untuk memarking ya. Jadi untuk memetakan atau menandai ya, untuk marking edit area, ini untuk select untuk garis ya. Nah, untuk mengukur, sebenarnya untuk mengukur ketika menjelang terbang aja nanti teman ya. Oke, kita clear annotation. Ini cuman garis imajiner aja ya, garis imajiner. Oke, kita kembali. Oh, sorry, kita kembali ke sini. Nah, oke. Nah, di sini teman ada kayak kompas ya. Kalau kita putar drone-nya, maka kompasnya pun juga akan ikut berputar ya sesuai dengan arah drone-nya menghadap mana. Sekarang saya drone-nya menghadapkan ke situ, itu berarti sedang menghadap ke arah ini, barat agak ke selatan teman ya. Ini derajatnya 167 derajat ini. Ini selatan persis nih teman ya. Ini drone-nya sedang menghadap ke selatan persis nih, ke Samudra Hindia ya, atau ke arah Malang. Oke. Nah, sebelah kanannya di sini ada kayak 0,0 vs ya, 000.0 altitude meter. Sebelah kanan ini adalah ketinggian ya. Ya, kita harus nerbangin. Nah, ini ya. Nih, ini ada ketinggian nih. Tuh 0,2 meter ya, altitude meternya. Jadi ketinggian kalian bisa lihat, ceknya di sini. Di sini ada 0,057 ASL. ASL-nya adalah above sea level atau MDPL, teman. Sebelah kirinya ini adalah jarak ya, jarak dari kita ke drone-nya ya. Kemudian di situ ada speednya sesuai dengan pergerakan drone-nya. Kalau yang speed yang sebelah kanan itu adalah speed take off-nya, naik turunnya. Kalau speed sebelah kirinya itu adalah speed untuk
jarak tempuh drone-nya, teman. Oke, sekarang kita masuk ke menu ini, teman ya. Nah, menu yang banyak itu ada di sebelah titik-titik 3. Sekarang kita urut dari yang paling atas. Ini sudah saya jelaskan tadi, yang kalau remote sama orang itu untuk RTH-nya ngikut remote. Kalau yang home point itu ikut titik home point drone-nya. Makanya tadi saya bilang semua yang menu ada di sini ini sudah diringkas di pre-flight check ya, pre-flight check, teman ya. Oke, cuma saya jelaskan di sini. Kemudian enable multiple flight mode ini untuk kita mengaktifkan mode function sama mode sportnya ya. Kalau kita uncheck maka kita tidak bisa mengubah mode-mode sini. Jadi kita cek aja sembarang, terserah kebutuhan aja ya. Oke, kemudian ini ada return to home, kita pakai yang preset aja, preset kalau optimal nanti kita bisa ngatur-ngatur, preset aja sembarang ya. Kemudian ke bawah, geser ke bawah ini ada return to home altitude. Kita setting ketinggian altitude untuk ketika drone-nya pulang tuh berapa meter, teman ya. Nah, berapa meter ini kita harus survei area dulu, kita mau pemetaan atau mau terbang di mana. Contoh nih, kita mau terbang di kantor Doran, sekitar Doran ya, paling tinggi gedung cuman sekitar 50 meter, maka RTH-nya saya set di atas 60 meter, bisa jadi 70 meter ya. Jadi seperti itu. Jadi filosofinya mungkin ini gedung ya, ini gedung, jadi drone-nya biar naik dulu pulang, baru dia turun. Jadi kalau kita setnya gedung lebih rendah daripada gedungnya, maka drone-nya akan nabrak gedungnya. Ya bisa gunung, bisa gedung, bisa pohon, terserah di lingkungan itu apa yang tertinggi ya. Jadi kita isi RT altitude ini lebih tinggi daripada titik tertinggi atau objek tertinggi di daerah tersebut. Kemudian ini ada max altitude, ini batas ketinggian untuk pemetaan bisa 1500 meter. Cuman karena kita di Indonesia itu maksimal ketinggian yang diizinkan adalah 120 meter sesuai dari DKU PPU ya. Untuk daerah KKOP. Distance limits kita nggak usah dicentang, karena kalau kita centang maka dia akan membatasi dirinya untuk terbang sejauh mana. Oke, kita uncheck aja agar tidak ada batasan jauh. Sensor status, nah ini ada sensor IMU, Inertial Measurement Unit ya. Ini sensor kalau kita goyang-goyangin gini, gyroscope dan lain-lain. Ini biasanya kita perlu kalibrasi kalau kita sudah berjalan atau berpindah 100 km dari tempat pernah yang kita terbangkan ya. Tapi kalau masih di situ aja ya nggak usah dikalibrasi. Biasanya kalau udah kena goncangan mobil ketika pengangkutan atau di dalam tas motor, saran saya harus dikalibrasi ya. Di sini ada kompas, sensor kompas. Wah, ini kompasnya merah nih. Ini bukan error, tapi memang di sini adalah dalam gedung, tentunya ada konstruksi baja, dan tentunya di meja ini ada besi-besi. Hati-hati ya, ketika sudah pur atau sudah merah kita harus kalibrasi kompas dan segera menjauh dari titik itu. Kebetulan titik ini parah kompasnya, magnet errornya ya, intervensinya sangat tinggi magnetnya, jadi saya harus pindah ke titik lain dan segera kalibrasi kompas. Cara kalibrasinya pun juga mudah, saya akan praktekkan ya. Klik kalibrasi kompas dan ikuti. Di sini ada gambar ya, ikuti itu drone-nya saya putar berlawanan dengan arah jarum jam. Tentunya kita harus geser dari lokasi ini ya. Oke, setelah tidur sekarang kita berdirikan drone-nya berlawanan arah jarum jam dari kiri ke kanan. Nah, oke, komplit. Nah, kompasnya udah mulai bener lagi tuh, hijau lagi teman. Tapi setidaknya kita harus pindah lokasi dulu ya. Jangan dipaksakan di titik lokasi yang masih terinfeksi sama magnet error. Oke, kita kembali, sensor sudah. Kemudian ini ada gain and export tuning. Ini banyak berfungsi kalau kita di drone consumer yang foto video untuk sinematik. Karena ini pemetaan, kita tidak perlu sinematikan. Udah, nggak usah disetting ya. Next, signal loss action ya, kita pilih return to home agar bisa pulang kembali ke rumah. Coordinate churn kita aktifkan aja. Ini seperti ini teman ya, saya analogikan. Coordinate churn ini ketika kita pemetaan itu kan gambarnya kotak-kotak tuh teman ya. Nah, ketika ada gap di sini, dia muter itu smooth ya. Dia akan smooth muternya, dan itu akan mengefisiensi waktu ya. Daripada kalau zaman drone sebelum enterprise ini, dia kan kalau udah mentok di titik poin sebelah sana, putar balik, maju, putar balik lagi, jalan lagi. Nah, ini enggak, ini kayak swing, kayak melayang gitu teman-teman ya. Oke, improve aerodynamic efisiensi ya. Jadi ini kita centangkan aja. Nah,
GNSS ini adalah Global Navigation Satellite System. Jadi di sini ada gabungan beberapa, ada 3 ya. GPS itu ya miliknya ya Amerika gitu kan. Galileo itu aku lupa ya. Galileo itu Eropa kurang lebih atau sama Rusia ya. BDS ini Beidou System, jadi ini Cina. Kalau BDS doang ya kita cuma ngikut Cina ya. Jadi better kita 3 ini kita aktifkan semua. Jadi satelit dari Eropa, Rusia, Amerika sama Cina satu padu, jadi kita cepat nangkep data satelit dan lebih akurat ya. Find My Drone ini ya buat nyari drone-nya, nggak usah dicari karena drone-nya masih ada di sini. Oke, kemudian kita dari tingkat 1 ke tingkat 2 sekarang ya. Nah, di sini ada sensor, logonya sensor. Ini ada obstacle avoidance. Kita pilih break aja. Kenapa saya nggak pilih avoid? Kalau avoid ini ketika drone-nya dia mendeteksi sesuatu, dia akan mencari jalan keluar mana ya, lewat mana ya. Khawatir dia akan salah baca dan akan menabrak. Biarin aja dia break ya. Terus kemudian kita ambil alih. Kalau kita off ya udah dia nabrak aja karena nggak ada sensor anti tabraknya yang nyala ya. Kemudian di sini ada horizontal, upward, downward. Ini udah gak usah diubah-ubah. Ini adalah membacanya ya. Untuk membaca mulai berapa meter dia akan break atau warning. Ini warning distance-nya bisa di set 16 meter. Jadi menjelang 16 meter dia sudah ada warning. Hati-hati bro, ini ada sesuatu di depan nih ya. Kalau ini barat ada settingan 1,5 meter atau 1,9 atau 2 meter. Ini dia akan ngerem ketika 2 meter ya. 2 meter dia sudah akan ngerem. Tidak lagi memperingatkan tapi dia sudah ngerem ya. Jadi kita bisa setting di sini dan settingan ini bisa kalian ubah sesuai dengan selera kalian sendiri. Enable Vision Positioning adalah sensor bawah ya. Kalau kita off kan, jadi dia landingnya langsung landing aja. Kalau kita ini enak banget. Ini enak banget pas ketika kita nangkep landing pakai tangan. Jadi nggak bakal berhenti. ATT mode karena kita nggak dapat GPS. ATT mode ya, altitude mode ya. Kita nggak ada hold position. Oke, kita aktifkan aja enable vision positioning. Kalau kita nggak lagi ada rencana mau nangkap pakai tangan, kita aktifkan aja biar dia bisa membaca permukaan dulu ketika dia mau landing, teman. Oke, di menu obstacle sensor sudah. Sekarang kita ke menu remote, teman ya. Ini ada 3 menu. Control stick mode ini sudah kita ikut internasional saja sesuai kesepakatan teman-teman pilot drone, yaitu mode 2 ya. Kecuali kalian kidal atau mode 1 atau mode gimana, ini pasti akan berubah. Tadi di awal sudah saya jelaskan, ini adalah untuk naik, turun, kiri, kanan, itu pasti akan berubah total kalau kalian mengubah dari mode 2. Karena saya praktekkan tadi adalah untuk mode 2 teman ya. Saya kembalikan lagi ke mode 2. Nah kemudian yang di kedua ini ada remote control calibration. Kita nggak usah ya. Jadi kalau kita mau kalibrasi kita harus wajib off-kan dulu drone-nya. Kemudian nanti kita suruh maju, mundur, kanan kiri, roller kanan kiri ya untuk mengkalibrasi sticknya. Kemudian customize RC button ini, nah tadi yang saya bilang di sini ada 5D button ya. Ini adalah shortcut. Ini shortcut. Kemudian di belakang ada shortcut ya. C1 dan C2. Kita bisa custom. Contoh nih, select user, ada profile, template user 1 ya. Bahwasannya C1 di belakang ini untuk apa? Wide angle zoom kamera. Oke, jadi kita bisa pilih ini. Kemudian C2 untuk map ya, ke video switch. Kemudian C3 nih pencet dua-duanya belum ditentukan ya. Bisa apa nih? Bisa autofocus lock, mungkin autofocus sama manual fokus ya. Oke, sekarang kita buktikan nih ya. Tadi C1 buat apa? Bentar, saya coba klik. Nah, perpindahan antara peta maps ke video. Nah ya, dan tadi yang C2 ini kalau nggak salah saya buat apa tadi nih C2 ini ya, buat zoom, pindah kamera zoom ke kamera wide. Nah seperti itu, jadi cuma shortcut doang sebenarnya. Oke, lanjut aja. Itu intinya untuk mengatur shortcut ya sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi ada bisa combo C1 plus C2 dan lain-lain ya. Oke, langsung aja kita ke HD. Nah ini kita HD ini adalah ke sinyal transmisi teman ya. Di sini ada works frekuensinya 2,4 GHz sama 5,8 sama 5 GHz ya. Kalau kita main aman aja biar dia langsung otomatis switch, kita langsung pilih ke dual. Kalau kita mau aktifin salah satunya doang, ya udah ya. Jadi
kita pilih sesuaikan dengan daerah yang kita terbangkan. Contoh, kalau kita di dekatnya perkantoran atau di gedung-gedung, maka sinyal 2,4 GHz itu sangat kuat, sangat parah intervensinya, maka kita pilih 5,8 ya, atau 5G. Tapi lebih baik kita pakai yang dual band aja, biar dia langsung auto switch di jalur pita mana yang sekiranya dia sangat ramai pada intervensi, biarkan dia auto switch ya, dual band. Signal strength, kekuatan sinyal di sini strong ya, karena memang jaraknya masih dekat ya. Udah, ini auto aja. Kalau kita custom sinyal, udah kita auto aja ya. Ini bandwidth-nya sampai 50 Mbps ya. Kenapa kok cuma 49? Karena di sini di dalam gedung padat WiFi, jadi sudah ada yang berkurang. Ya, oke. Terus kemudian ini ada video output tipenya, ada duplikat screen, ada kamera view. Terserah pilih yang mana, teman ya. Oke. Kemudian di sini ada output display, ada fit, ada fill. Ini terserah, pilih fit aja biar keisi semua. Kemudian ini ada show flag parameter, ini parameter untuk menampilkan penerbangan, nggak usah di off kan aja biar gak terlalu rame tampilan di layar depannya, teman ya. Kemudian di sini kita masuk ke baterai. Nah, ini baterai, ini ada catatan baterainya, teman ya. Sekarang powernya 66%, flight time-nya 0 ya, karena masih belum terbang. Dari awal ini saya menjelaskan ini masih belum terbang sama sekali. Dan di sini ada temperaturnya 37,4 derajat Celcius karena ini pakai AC ya ruangan ini, jadi aman. Dan kemudian voltasenya 15 voltase ya, masih sehat. Connection oke. Connection ini soket ya, colokan baterai ke drone-nya ini masih aman atau tidak kocak apa ya, tidak longgar ya, jadi masih oke. Kalau ini longgar ada tulisannya connection, harap diperhatikan. Cycle count ini adalah usia baterai atau masa pakai baterainya. Kita sudah 18 kali ngecas baterai ya. Cycle count, jadi perhitungan baterainya tuh dicas habis cas ya. Nah, oke, kalau kita klik detail, nah di sini ada tingkat sel voltasenya ya, voltase selnya. Kita bisa lihat di sini 3,98, 3,97, 3,98, 3,98. Jadi baterainya masih perfect, masih sangat bagus ya. Kalau sudah timpang lebih dari 0,2 atau 0,1 itu harap baterainya jangan dipakai lagi ya, pakai aja buat power bank, tapi jangan dipakai buat terbang ya. Riskan, terlalu riskan. Di sini ada serial sampel baterainya, kita bisa cek ya pas ketika kita beli baterainya di dus sama di sini. Ini otentik ya, untuk memastikan bahwasanya barangnya original. Oke. Smart return to home kita aktifkan, maka ini aircraft will return when remaining battery is only enough for RTH. Jadi kalau kita mengaktifkan ini tanpa kita sadari atau tidak sadari, maka sistem drone-nya ini sama baterainya sudah mengkalkulasi ketika dia jauh, dia akan mengkalkulasi apakah saya cukup untuk pulang. Kalau dia rasanya tidak cukup untuk pulang, maka dia akan pulang secara otomatis karena memperhitungkan baterainya saya tidak sanggup untuk lanjut terus lagi ya. Oke, kalau kita matiin ini, maka dia tidak akan mengkalkulasi seperti itu. Jadi dia langsung udah terobos aja mau sampai 10 kilo, tapi dia pulangnya kehabisan baterai. Jadi kita harus aktifkan ya. Contoh, anginnya terlalu kencang di daerah titik itu, maka akan bikin motor lebih bekerja kencang. ISC sangat bekerja kencang, sangat butuh power tambahan, sehingga baterai akan lebih boros. Maka dia akan menganalisa baterainya. Ternyata aku nih dari 10 kilo ini saya cuma sanggup meletakkan cuma 4 kilo doang ya. Ya udah 4 kilo dia pulang. Karena apa? Kalau dia di off kan, maka dia akan bablas sampai 10 kilo, tapi ternyata pulangnya nggak bisa sanggup sampai ke titik awal kita berada. So ini dicentang aja teman-teman ya. Untuk customize baterai warning, tadi kita sudah setting di pre-flight check ya, pre-flight check ya. Oke, saya set tadi 30% untuk dia mulai alarm tit 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 tit. Baterainya udah mau habis, kita set di 30%. Terus ini critical low-nya saya set di 10%. Jadi kalau baterainya sudah sampai 10%, kita agak pulang-pulangkan, maka dia akan auto landing ya. Bukan jatuh, tapi auto landing pelan-pelan ya. Di titik itu. Ya, kalau sampai titiknya itu jauh sekali dari lokasi kita ya udah, anggap aja drone-nya hilang ya. Makanya 30% itu sudah landing ya, atau minimal OTW pulang ya. Time to battery self discharge ini kita bisa set maksimal 9 hari, minimal 4 hari. Saya set biasanya di usia ke 5 hari. Ini artinya apa? Baterainya akan masuk ke dalam mode storage mode. Storage mode itu adalah persentase baterai yang direkomendasikan oleh
ya standar baterai, bukan DJ doang. Mau kita main drone FPV, mau kita main drone apa, jadi itu baterai lithium seperti ini jangan disimpan dalam keadaan 100% kalau nggak dipakai lama, akan menyebabkan baterainya kembung. Sebaliknya, kalau kita menyimpan baterainya dalam keadaan dikit isinya, contoh 25% ya, terus kita nggak pakai selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, maka baterainya akan kelop. Nah, di sini fungsinya time to battery self discharge, dia akan mengosongkan baterainya sekian persen, bukan sampai 0 ya, tapi sekian persen dalam waktu berapa hari? 5 hari, karena saya pilih 5 hari, maka dia akan berangsur-angsur dari 100% tadi yang udah kita terlanjur cas ya, dia akan mengosongkan baterainya, mengurangi isi baterainya sekian persen sampai 70%, sampai di standar aman namanya storage mode ya. Kalau kita sudah di storage mode, itu amannya sekitar 40% sampai 70%, maka mode gak dipakai sampai setahun pun gak ada masalah sebenarnya. Cuman ya lebih baik kita panasin aja baterainya ya. Oke. Next bawah ini untuk maintenance baterainya udah kita abaikan. Intinya kita mempelajari cukup di sini aja ya. Critical low, baterai self discharge-nya sama smart home-nya. Kita pelajari setuannya ya. Yang penting kita setting ya. Oke, kemudian di sini ada gimbal setting ya. Di sini perkameraannya. Ini gimbal tilt smooth, tilt smooth and start to stop. Maksimal gimbal tilt speednya udah kita ikutin aja karena ini bukan drone sinematik, bukan drone foto video, ini adalah drone untuk survei, ini drone untuk pemetaan. Kita nggak perlu lagi kehalusan semut ya sebuah gimbal, nggak, karena pada akhirnya dia akan jepret kameranya, mau nggak mau tetap harus di bawah tap gitu ya. Kalau kameranya rasanya udah miring-miring, kita klik kalibrasi gimbal. Karena ini kamera sedang tidak miring-miring, tidak ada gejala apapun, saya tidak perlu kalibrasi gimbal. Kalau adjust gimbal ini, kalau kameranya sudah dikalibrasi tetap miring begini, maka kita akan, kalau miringnya ke sini, maka kita beratkan ke sebelah sana ya. Kayak ada plus minusnya sampai akhirnya balance ya. Oke. Reset gimbal parameter, dia akan mereset ke 000 semuanya, ke 00 value ya. Jadi kembali ke settingan pabrik. Oke, next. Terakhir ini ada titik-titik 3 ya teman ya. Titik-titik 3 ini map switchnya kita bisa auto atau map pakai e-map atau map tiler. Ini auto aja tergantung dari sininya, remote-nya ya teman ya. So flight trajectory kita on, so GPS kita on karena kita butuh itu ya, on semuanya. Unit setting, nah ini buat yang bingung nih teman, buat yang bingung mau ngatur, kok saya satuannya kok inci, satuannya kok mile, saya pengen ke kilometer atau ke meter, satuan yang biasa Indonesia pakai. Nah kita gantinya sini ya, di unit setting teman-teman. Ini kita bisa pakai setting meter, ya metrik ya, meter per detik atau kilometer per jam ya. Kalau imperial ini satuannya di Inggris ya, jadi mile per hours. Jadi kita untuk unitnya ini kita metrik aja ya. Area unit karena kita di Indonesia kebanyakan pakai hektar atau HA ya, bukan akre, bukan meter persegi tapi HA, kebanyakan di Indonesia ya. Oke, temperatur unitnya kita pakai Celsius, ada yang pakai Kelvin, Fahrenheit, Celsius, kita pakai Celsius. Terserah ini, terserah settingannya kalian ya, sesuaikan dengan ya kalian aja. Kemudian di sini ada GPS format. Nah, di GPS formatnya di sini kita ada yang milidetik, ada yang bla bla bla. Udah, saya pribadi ikut yang ini aja sih, terserah. Mungkin kalian ikut yang pakai satuan lain, terserah. Saya pakai yang ini. Oke, kita kembali. Di sini ada LCD setting. Nah, di sini setting ada discrete mode. Ini kita off-kan aja. Navigation, beacon off nih ya. Tadi saya sudah jelaskan di awal tadi. Mungkin kalau kita mundur, ini ada beacon light ya. Ini keadaannya on atau off. Ini off ya. Sekarang kita on kan. Kita lihat apa yang terjadi. Dan kita on kan. Nah, drone-nya kedap-kedip. Silau ya. Lampu bawahnya on. Kita off kan. Nah ya, jadi better auto. Nah ini beacon light navigation ya, navigation beacon light kita off. Nah jadi bottom auxiliary light ini bawahnya ya, ini untuk pemetaan yang agar lebih stabil ketika di rendah cahaya, pemetaan yang rendah. Bisa jadi kita pemetaan 3D, meta candi yang rendah, yang kecil, atau kita mau terbang rendah ya, terbang rendah kita bisa harus pakai ini bawah bottom auxiliary light ya, agar dia membantu sensor VPS sonar di bawah untuk lebih stabil teman-teman ya. Oke, kita bisa off kan, auto aja deh.
Nah, dia akan hidup ketika daerahnya sudah masuki waktu senja, bukan usia senja tapi waktu senja, waktu yang udah maghrib atau waktu subuh. Nah, itu dia akan hidup ya. Kalau kita on kan ya on, off ya off. Kalau auto, nah dia akan hidup ketika situasinya udah senja. Navigation beacon off. Ini on ini kalau kita mau mencari unitnya, kalau landingnya di daerah yang tidak kita temukan, kita bisa pakai ini lampu beacon ya. Oke, back. Kemudian di sini ada device name ya, kita isi aja sendiri namanya, terserah. About. Nah, ini about ini ya. Ini kita bisa untuk ngecek versi firmware sekarang ada di berapa. Ada di sekian-sekian. Biasanya kalau ada firmware terbaru maka dia akan ada update terbaru. Nah, check for update. Contoh nih aircraft version tadi kita udah update ya firmware-nya ya. Ini kalau udah update biasanya latest ya, versi terbaru. Di sini juga ada serial number-nya, flight control serial number sama remote control serial number. Nah, ini karena sudah terbaru jadi nggak ada updatean lagi ya. Oke, menu-menu saya rasa udah selesai. Ini bentar ya, saya nggak ada yang ketinggalan. Oke, insya Allah nggak ada yang ketinggalan ya. Sekarang kita kembali ke depan untuk ke cara bikin apa namanya? Cara bikin mission flag-nya. Maaf teman-teman ya, ini karena sudah agak lama saya ngobrol ini ya, jadi mungkin agak sedikit lelah ya. Oke, sekarang kita masuk ke sini teman-teman ya, ke flight route. Oke, untuk bikin misi terbang kalian wajib online. Bisa pakai tethering HP kalian, bisa pakai wifi yang ada di kantor atau hotel. Contoh nih, Bang, saya besok ada mau pemetaan di daerah Mamuju, Sulawesi atau daerah yang pedalaman, Kalimantan, hutan, gak ada sinyal. Bagaimana caranya, Bang? Nah, kalian harus bikin pemetaannya ini, jalur terbangnya ketika masih ada di hotel ya. Hotelnya kan ada wifi-nya. Atau masih ada di kantor Jakarta. Jadi kalian harus bikin di situ. Gak bisa bikin di lokasi yang ternyata nggak ada sinyal ya. Tapi Bang, saya belum tahu lokasinya tuh seperti apa. Nah, susahnya di sini. Jadi memang ya harus mungkin tethering ya sananya. Atau ya kita tanpa internet pun juga bisa sebenarnya. Cuman ya kayak kita nggak tahu citra visualnya detail seperti apa. Takutnya di situ ada pohon, ada apa ya. Mau nggak mau kita harus naikin drone-nya dulu. Seret, naik nengok di sana apakah ada gunung, ada pohon tinggi atau gimana buat survei baru kita turun. Ya. Oke, itu kalau worst skenario ya, worst case scenario. Jadi kalau skenario terburuk gak ada sinyal, jadi harus survei drone-nya, naikin dulu, tengok kanan kiri atas bawah ya. Ada apa buat aman bikin jalur terbangnya, karena kita sudah gak bakal bisa ngeload petanya karena gak ada internet. Sekarang ini kasusnya yang saya beri tutorialnya, ini adalah kasus yang ada wifi ya. Oke, kembali ke sini ya. Saya ulangi lagi. Kita masuk ke flight route. Di sini saya akan memetakan kantor Doran Gadget ya di daerah Lebak, Kenjeran, Surabaya. Oke, ini saya sudah bikin sih, tapi saya akan coba praktekkan lagi, bikin lagi ya. Ada tanda plus teman-teman ya, tanda plus kita create route ya. Kita bikin route manual di sini, atau kita bisa import route-nya via Google Earth ya, pakai file .kmz atau .kml. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, ini buat yang udah mahir di dunia geospasial ya skip aja. Ini buat yang mungkin masih awam baru tahu DJI Enterprise seperti apa. .kmz ini adalah file dari Google Earth yang sudah dikompres ya. Yang .kml tuh yang belum dikompres, jadi agak gede. Jadi yang .kmz ini yang agak kecil filenya. Jadi kita bikin di Google Earth rute terbangnya dan kita ekspor ke .kml atau .kmz. Sama aja, intinya sama aja. Ya karena remote ini sudah support buat baca dua ekstensi file itu, tipe file format itu. Oke, langsung aja kita create a route ya. Nah, di sini ada tiga teman ya. Ada waypoint route, jadi waypointnya udah kita kayak tap terbangnya ngikutin yang kita tap itu aja. Kemudian di sini ada area route ya, ada area route ini kita bikinnya seperti biasa orang mapping ular-ularan gitu ya. Jadi maju mundur untuk meng-create akuisisi data ortofotonya. Di sini ada linear route, ini biasanya untuk survei jalan ya. Survei jalan ini sangat better buat survei jalan. Sekarang kita pilih yang area route teman ya. Oke, karena ini drone-nya ada di dalam indoor, tidak menangkap sinyal GPS, maka si drone ini tidak mengetahui di mana saya berada sekarang. Bisa kita lihat ya, sinyal GPS-nya 0 ya teman ya. Maka saya ya harus meraba-raba di mana kantor Doran ini. Ini
tadi yang seperti saya barusan saya sampaikan, kalau misalkan Cak Son gimana kalau kita lagi ada di pedalaman Kalimantan atau pedalaman sesuatu yang nggak ada sinyal ya kita harus meraba-raba. Nah ini adalah kantor Doran yang ada di peta sebelah sini ya, oke. Yang sebelah sini ya, oke. Sekarang bentar ini tadi pencet. Saya akan mencoba memetakan daerah kantor Doran sebelah sini teman ya. Bisa pilih yang ini, kalau pilih ini garis-garis, kita tap-tap by garis. Kalau pilih ini kita bisa langsung kotak ya teman ya. Oke, kita pilih yang garis saja. Kalau saya terserah kalian pilih yang mana. Maka saya mau ngetap dari sebelah sini ke sini sampai jalan raya, kemudian sampai ke sini, kemudian sampai ke sini, sampai ke sini. Nah, bentar, di titik berikutnya kita bisa tambah titik plus ya di sini teman ya. Nah ini ada titik plus, bisa kita tambah. Di tengah ini juga ada titik plus, misalkan kita mau bergeser-geser atau mau melekuk-lekuk ya. Ini kita bisa tekan dari sini. Oke. Misalkan kita mau nekuk gini ya. Ini kan ada lahan baru buat Doran nih. Kita bisa plus juga, jadi begini. Terserah. Jadi sesuaikan sama. Nah, tiap potongan-potongan pun juga bisa di plus lagi teman ya. Jadi terserah ya, terserah kita. Oke, dari area luasan ini ketemu total mapping areanya sebesar 2,6 hektar ya, karena kita sudah ganti satuannya ke hektar tadi. Sekiranya kalau jalur penerbangannya sudah oke, kita bisa klik centangnya yes. Dan saran dari saya teman ya, kalau kita mau memetakan daerah yang segini, kita luasin dikit. Meskipun nanti ada fitur namanya margin ya, memperlebar margin. Jadi kalau saya pribadi untuk pemetaan itu saya luasin dikit-dikit ya, biar tidak terjadi area yang bolong, atau biar tidak terjadi daerahnya ternyata terlalu sempit ya, tidak terjangkau sama kamera. Oke, kita oke. Nah di sini ada select aircraft model, karena kita pakai Mavic 3 Enterprise maka kita pakai yang Mavic 3 E series ya. Kemudian di sini ada select kamera modelnya, karena Mavic 3 series ini, Mavic 3 Enterprise series ini ada seri thermal, ada multispectral, ada seri Mavic Enterprise. Jadi kita pilih yang Mavic 3E. Oke, yang bisa untuk pemetaan hanya lensa wide ya. Kita centang, kita pilih wide-nya langsung oke. Nah, di sini sudah nih muncul nih. Oke, kita bisa kasih nama tes ya. Tes shooting ya. Oh, kepencet. Oh. Tes shooting. Nah, udah gini aja lah ya. Oke. Kemudian, nah ini ada oblik nih, ada oblik ini. Oblik ini kalau kita mau buat 3 dimensi teman ya. Ini kita pakai yang ortho collection aja. Kita mau buat peta 2 dimensi teman ya. Nah di sini ada ortho GSD-nya. Ini firmware terbaru sih, agak sedikit ada perbedaan ya. Kemarin saya pakai ini firmware lama ya. Oke, ini kita bisa tentukan berapa besaran GSD yang kita mau. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi sih saya lebih senang menentukan ketinggian dulu dan lain-lain, baru saya mau lihat GSD-nya berapa. Nah kalau kita sudah ada target besaran ground sample distance-nya atau GSD-nya, ini jujur teman ya, ini barusan tadi saya update ya. Jadi awal-awal video saya yang ternyata kena update ini berubah tampilan menunya. Jadi saya ini baru pertama kali menyesuaikan sama menu baru ini. Jadi saya coba akan belajar dari sini dulu ya teman ya. Karena sebelumnya saya kalau mentraining customer ini saya sudah pakai firmware yang sebelumnya. Jadi saya sudah paham sama bentuk-bentuk menunya di mana tuh di firmware sebelumnya. Ini firmware-nya agak sedikit baru ya, ada pemangkasan dan peringkasan menu. Seperti ini kita di firmware yang lama ini gak ada menentukan GSD-nya, ground sample distance-nya. Yang sekarang di versi terbaru kita bisa menentukan nih. Kalau kita tentukan berapa nanti otomatis ketinggian pun juga akan berubah. Contoh nih ya, saya mau minta GSD-nya 7 cm pixel. Nah, maka ketinggiannya juga berubah nih. Semakin tinggi GSD, ini mungkin buat yang udah paham di skip aja silahkan. Semakin tinggi GSD maka semakin rendah kualitas, ibaratnya kalau kamera tuh megapiksel ya, apa bahasanya, kualitas fotonya makin rendah. Semakin rendah GSD, ground sample distance-nya, maka semakin high quality petanya yang dihasilkan ya. Ini ya, contoh nih, dari GSD 7 maka didapatkan penerbangan tingginya itu 260 meter, maka otomatis semakin tinggi drone-nya, otomatis kan fotonya kan semakin jelek ke bawah ya kan, tapi semakin cepat kerjaannya. Semakin drone-nya rendah, semakin bagus hasilnya, semakin high resolusi ya, tapi kerjanya makin lama karena dia jangkauan kameranya kan makin kecil ya. Kalau makin atas jangkauan kameranya makin lebar, makanya kerjanya makin cepat. Contoh nih, saya mau turunin GSD-nya, saya mau ke high quality, contoh 1 GSD ya. Oh, 1 GSD ini
wah ini satu GSD mah ini mungkin ikan di kolam mah bisa kelihatan kayak gini, karena ketinggian drone-nya pasti akan makin menurun ya, 37,2 meter ketinggian akuisisi data terbangnya. Nah, enaknya ini versi firmware terbaru kita bisa langsung menentukan minta GSD berapa. Otomatis tinggi drone-nya dia akan menyesuaikan. Si remote-nya, firmware-nya dan drone-nya sudah mengkalkulasikan kalau saya pengen tinggi GSD-nya 5 GSD, maka dia ketinggiannya sekitar 186 meter ya. Oke. Sekarang ini altitude modenya saya biasanya pakai relative to altitude, atau biasanya ada yang pakai ASL, above sea level ya. Biasanya saya pakai relative to altitude. Jadi gini, ketinggian modenya itu saya bukan dari meter mdpl, tapi dari contoh nih saya terbang di atas gedung ini ya, maka altitude-nya berdasarkan dari tinggi gedung ini saya dinolkan ya. Kalau kita above sea level, contoh gedungnya 50 meter, berarti ini kita sudah di atas 50 meter. Jadi saya biasanya ikutnya yang relative to take off point. Saya take off-nya di atas gedung 50 meter, maka ketinggian pemetannya itu 50 meter dihitung. Kalau kita ikut mdpl berarti ditambah 50, jadi udah berarti ada penambahan ya. Defaultnya sih ALT ya, tapi tergantung kalian. Kalau pemetannya ikut above sea level, ketinggian drone-nya bisa ikut yang ASL. Nah, rute terbang ini karena di Indonesia kita ketinggian dibatasi maksimal 120 meter, maka 120 meter. Kita bisa terbang lebih tinggi lagi kalau kita sudah punya izin ya. Oke, ini hanya sekedar selain pandang aja. Safe take off altitude-nya biasanya saya isikan sama biasanya. Biasanya tuh gini. Safe take off altitude itu ketika drone-nya kita setting berapa meter, 20 meter, berarti dia akan langsung menuju ke arah sononya tuh 20 meter. Jadi biasanya saya samakan ya. Ya. Sama ketinggian rute terbangnya, teman-teman ya. Nah, misalkan nih, ternyata saya ngesetnya ketinggian 120 meter. Ini GSD yang didapat 3,22 cm per pixel ya teman ya. Jadi ini faktor GSD sama ketinggian ini sangat berkorelasi kuat. Jadi kalian tentukan mana sesuai dengan klien yang inginkan atau bos kalian inginkan. Kita pengen yang GSD-nya sekian, nah berarti ketinggiannya harus disesuaikan sama itunya ya. Oke, udah lanjut. Next ini ada speed. Saya rasa udah cukup ya masalah safe take off sama masalah GSD itu ya. Orang pemetaan udah pasti sangat amat paham. Ini speed untuk horizonnya bisa kita setting maksimal atau sekian. Nah, saran saya kalau udah mulai agak sore atau mendung, speednya jangan terlalu banter. Meskipun ini sudah dibekali sama mechanical shutter, kecepatan jepretnya 0,7 detik ya, milidetik ya. Jadi jepret 0,7 detik, jadi cepat banget. Cuman kalau mendung kan ada kompensasi, agak redup, agak low light cahaya. Semua kamera kalau situasi lingkungannya itu redup, dia akan ada kompensasi, butuh waktu buat gambarnya tidak blur. Nah ya. Jadi saran saya jangan terlalu cepat kalau mendung. Kalau nggak mendung terik hari ya udah silakan maksimal biar lebih cepat selesainya ya. Jadi ini drone-nya cepat. Kalau kita makin mentokin drone-nya cepat, jadi cepret. Nah kalau agak mendung kita agak turunin dikit speednya ya agar mencegah blurry. Meskipun sebenarnya si Mavic Enterprise ini sudah pakai mechanical shutter, jadi cepat sekali ya untuk jepretnya. Kemudian di sini ada course angle, jadi kita bisa untuk ini ya berapa derajat untuk menentukan titik startnya di mana sama efisiensi. Contoh ini efisiensinya, kalian perhatikan garis hijau. Garis hijau ini adalah, aduh saya kepencet pak tadi. Anggap aja lah, gak apa-apa lah. Nah, garis hijau ini adalah jalur terbangnya ya, mission flag-nya, jalur terbang drone-nya. Kalau begini enak, tapi kalau saya putar begini ribet tuh, ada 3 kali penerbangan, maka waktunya bisa lebih lama lagi. Contoh nih estimate time-nya ya. 1 menit 16 detik, saya ubah lagi lebih ribet, tuh bisa jadi 1 menit 31 detik saya lebih ribetkan lagi. Mungkin tadi paling ribet ya, ini paling ribet nih kayaknya, yang paling makan lama ya. Otomatis dari banyaknya berubahnya jalur terbang itu, estimasi foto yang dihasilkan juga berbeda ya. Dan estimasi waktunya berbeda. Biasanya saya ngejar tuh yang efisiensi. Contoh paling kecil, paling dikit lah. Mungkin ya kita harus cari-cari, kita harus survei ini paling ruwet nih. Ternyata paling ruwet nih ini 1 menit 42 detik nih, paling ruwet ya.
ya kita harus cari-cari mana yang paling efisien, paling bentar, karena kita kan juga kerjaan nggak satu ya. Nah ini paling paling simpel nih ternyata nih, 1 menit 4 detik ya, 30 foto estimasinya. Nah tapi dengan catatan kalau ternyata kita terlalu menghadap ke timur ketika pagi, otomatis kan menghadap matahari, tapi nggak juga sih, karena kan kameranya nunduk begini. Ini semuanya terserah kalian, kalau nggak pengen backlight karena matahari pagi atau gimana ya silakan sesuaikan dengan arah ini ya. Oke. Kalau saya menemukan ternyata yang efisiennya ini di derajat ini ya, itu dengan area seluas 2,8 hektar didapat cuman terbang 1 menit 4 detik, estimasi fotonya 30 kali jepretan ya. Oke, viewpoint completion, jadi ketika komplit akan ngapain? Silakan pilih return to home. Ketika komplit ya, di titik komplit dia akan pulang ke rumah. Di sini ada tambahan advanced setting. Nah, advanced setting ini ya, ini ada banyak nih tambahan-tambahan. Ini bisa setting, bisa enggak, tapi baiknya di setting. Target surface to take off point, ini misalnya default 0 ya. Set overlap, nah ini biasanya teman-teman sesuai dengan kemauan kalian. Nah, overlap makin tinggi maka fotonya makin rapat, mencegah foto bolong-bolong. Tapi kompensasinya waktu terbang dan storage-nya maka lebih banyak. Saya akan ubah nih, nambah 10 plus ya, 10 poin. Jadi itu ya kan, jadi 80 set overlap rasionya. Jadi makin rapet, makin lama drone-nya terbang ya, makin banyak PR tugasnya. Fotonya pun makin banyak. Tadi yang awalnya 30 jepretan ini jadi 51 jepretan. Tapi sangat better untuk menghindari foto bolong atau peta bolong nantinya. Makin tinggi lagi 90, makin rapat lagi, tapi ngapain ya? Ngapain? Jadi pada akhirnya ini udah mentok, udah nggak bisa ditambah sampai 100 overlap karena sesuai dengan DJI sudah mengkalkulasi sama luasan areanya. Tadi 70 itu udah pas ya, tapi better. Terserah. Kalau kalian otomatis ya, semakin banyak foto yang dihasilkan itu maka semakin akan boros waktu terbang dan boros waktu olah laptopnya ya, dan size petanya pun juga akan semakin besar. Tapi enaknya petanya akan meminimalisir peta bolong ya. Ini kalau yang 80% frontal ini set overlap, ini front overlapnya kita tambah 10 poin. Nah ini tidak terjadi apa-apa ya. Jadi ini overlapnya. Ini biasanya untuk yang overlap ini buat yang kalau pemetaan 3 dimensi ya, yang oblik ya. Nah, contoh seperti ini dan marginnya. Nah, ini tadi saya bilang kalau kita yang masih generasi jadul pemetaan itu kita biasanya ordernya pemetaan sekian, kita lebih dikit agar ketika nanti ya kita tidak perlu balik lagi ke lapangan kalau petanya ternyata kurang ya. Lebih baik petanya lebih daripada kurang. Kalau kurang kita balik lagi ya. Oke. Jadi saya kenapa tadi awal tekankan karena saya masih generasi jadul ya, yang better peta itu jangan dipas-paskan tapi diluasin dikit ya. Pas bawa pulang tinggal dipotong aja. Kalau petanya sampai kurang, kita balik lagi lapangan. Nah, di sini sudah ada fitur, ada margin, ada plus sekian persen ya. Ada plus sekian untuk nambah sekian meter. Jadi petanya pesannya sekian, kita bisa marginin ya lebih 10 meter, maka dia akan lebih luas lagi ya. Ini yang kalau terhitung by aplikasi ya. Jadi ini petanya ini bisa dilihat ya. Ini ada melebarnya teman ya. Ini ada melebar dari garis biru yang kita inginkan nih ya, melebar teman. Nih dia melebar ya. Kalau kita kurangi marginnya, kita kurangi 10. Nah, dia makin ngepres sampai pada akhirnya 0 ya, 0 nih. Tuh kepencet lagi. Kita tidak bisa minuskan lagi. Kalau minusnya berarti bukan margin, namanya berarti mengkorupsi lahan. Kita bisa plus kan 100 meter. Nih contoh. Wow, berarti dia makin jauh teman, makin jauh sekali. Ini dia dilebarin makin sejauh itu. Nggak mungkin 100 meter ngapain, kurang kerjaan aja. Biasanya lebihin 10 meter atau lebihin 1 meter, lebih 10 meter lah, it's okay ya, terserah. Oh ini kepencet mah, kepencet. Oke, kemudian ke bawah ada foto mode ini time interval shoot ya. Time interval shoot ini jepretnya berdasarkan dari apa? Nah, kalau berdasarkan dari time interval shoot yang default pilihannya ini, jadi setiap berapa detik drone-nya jalan dia akan jepret. Oke, jadi lebih akurat ya karena berdasarkan dari waktu. Ada yang distant interval shoot. Nah, jepretnya berdasarkan dari jarak. Jaraknya 2 meter jepret. Ini kalau tidak ada intervensi dari angin atau kalau sinyalnya lagi jelek ya, maka akan terjadi pergeseran dan berpotensi peta bolong. Maka kalau kita mau pilih distant interval shoot, ini pastikan tidak sedang berangin dan GPS-nya mengunci dengan kuat.
Maka better kita pakai yang time interval shoot. Jepret, jepret, jepret. Terserah kalian mau pilih yang mana ya. Oke, ada custom camera angle, gak usah, kita pasrahkan aja dia menuki ke bawah, view-nya begini apa? Begini ya. Udah, ini standar pemetaan menuki. Kecuali kalian mau bikin yang 3D, pemetaan 3D oblik ya. Jalur pemetaan oblik mungkin next kita akan bikin insya Allah ya. Oke, jadi kalau pemetaan 2 dimensi, udah nih kameranya ke bawah dah nih. Kemudian ada root start point. Nah, kita bisa set nih di firmware terbaru, firmware lama kita nggak bisa. Jadi kita cuma pasrah ke course angle doang ya. Oke, root start point kita bisa set ya teman ya. Ini saya baru pertama tahu nih di firmware terbaru nih. Coba kita set startnya ada di sini mungkin. Nah, start oke, mantap nih cuy. Firmware terbaru saya baru tahu aja barusan pas syuting ini. Kita bisa set startnya di sini. Wah, mantap luar biasa. Oke, startnya di sini. Terserah kalian ya. Take off speed. Take off speed nih pas lagi ini kita langsung dah seret. Nah, oke. Jadi maksimal gak apa-apa, tidak ada pengaruhnya. Oke, sekarang sudah selesai bikin jalur terbang, kita save ya, kita simpan. Oke, dan sekarang kita bisa cek teman-teman hasil tadi yang kita bikin ya. Ini ada sudah masuk ke library si project yang kita bikin, ada test shooting. Nah, kita buka di sini ada resumnya dulu nih, kesimpulannya nih. Bahwasanya di project test shooting ini jarak terbang drone-nya garis hijau ya. Dia drone-nya akan menempuh jarak terbang sebesar 939 meter ya. Dengan estimasi waktu tempuh 1 menit 38 detik ya. Kemudian menghasilkan foto sebanyak 46 jepretan dan area yang tercover seluas 3,7 hektar ya, area yang dicentang biru ini yang akan difotokan dengan menghasilkan ground sample distance atau GSD-nya sebesar 3,22 cm per pixel. Jadi ada resumnya. Kalau sudah oke, kita save, kita keluar dan drone-nya akan take off di sana, teman ya. Oke, kita langsung aja keluar yuk ya. Oke, intinya drone-nya kalau udah pemetaan ya, kalau dia sudah diterbang, nanti mungkin saya akan coba drone yang ini ya, yang apa namanya, yang Doran ini. Nanti saya akan coba yang Doran ini ya, karena tadi yang tes syuting itu sama aja. Ini kita sudah pernah bikin ini. Nah, untuk yang pembelajaran di seputar remote, drone, dan bagaimana cara pengaturan di menu-menu remote-nya serta bikin misi terbangnya sudah selesai di sini. Sekarang kita lanjut untuk menerbangkan drone-nya di luar ya. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah ada di outdoor, di luar. Anggap aja saya nggak tahu nih lokasinya di sekitar sini tertinggi berapa meter untuk saya menentukan home point safety pulangnya nanti ya. Jadi kita bisa survei lokasi dulu, pastinya wajib survei lokasi dulu. Anggap aja di daerah sini tertinggi adalah gedung dari kantor Doran ya. Anggap aja kita nggak tahu berapa meter, kita bisa langsung pakai drone-nya untuk take off mendekati gedung tersebut tingginya berapa meter. Sekarang saya akan survei dulu tinggi gedung Doran ini berapa meter, kita take off dulu. Bentar saya screen recording dulu ya. Oke. Saya naikkan dulu. Nah, bisa dilihat di sini ada garis hijau ya, garis tanda silang X. Nah, ini kita coba ke yang paling tinggi, contoh ini ada kanopi sini. Nah, ini ternyata paling tinggi titik sini kurang lebih 24 meter ya. 24 meter, itu tinggi gedung Doran. Jadi kita harus tinggiin, bisa 50, bisa 60 meter ya, untuk pulangnya nanti. Oke, sekarang kita turunkan karena kita sudah tahu titik tertinggi sekitar ya. Di sini nggak ada tower, nggak ada apa. Kita cek dulu, aman. Oke, sekarang kita turunkan aja drone-nya. Oke, turun. Nah, sekarang saya akan mau mengeksekusi misi peta yang sudah kita bikin tadi, teman ya. Caranya gampang, bisa kita ke yang ada panah berbelok-belok seperti ini. Nah, di sini ada, saya sudah bikin ya, Doran. Nah, Doran kita klik aja yang di tombol pensil tadi itu. Ini kita sudah setting pakai kamera wide ya, ketinggian rutenya 80 meter. Aman karena tadi tertinggi kita sudah survei gedung itu 24 meter ya, gedung Doran paling tinggi tadi ya. Oke, save altitude-nya 80 meter. Dan ini side overlap-nya 70, front lap-nya 80. Oke, sudah siap dan
saya siap untuk menerbangkan ya. Kita save. Nah, ketika sudah siap, kita bisa tekan klik tanda panah biru di bawah ini teman ya. Kurang lebih ini nanti terbangnya sekitar 40 detik aja ya. Sudah ada risamnya sini. Oke. Nah, setelah kita klik tanda biru tadi, maka akan ada pre-flight check ya. Kita kembali ke pre-flight check, yaitu untuk memastikan ketinggian RTH-nya berapa. Nih, RTH altitude 80 meter, oke, aman ya. 80 meter di sini udah, wah ini udah mendung nih. Wah, mendung cuy. Ini awannya udah mendung nih. Oke, dan signal launch action return to home ya. Ketika sudah selesai maka akan return to home. Ini aman nggak ya? Aman ya, masih aman ya, bentar aja ya. Dan oke, ketika sudah yakin semuanya udah aman ya, memory card sudah saya format tadi, udah aman, baterai ya masih aman lah 46% ini. Dikit lagi ya. Oke, next. Nah, di sini sudah ada checklistnya, bahwasannya RTH saya untuk pulang 80 meter, bahwasannya ketinggian untuk pemetaannya itu 80 meter. Setelah selesai maka dia akan pulang ke rumah ya. Kamera modenya auto, semuanya auto. Oke, langsung kita upload flight missionnya. Nah, dia akan mengupload dan persiapan untuk terbang. Otomatis masih kalkulasi dulu. Oke, kita start. Oke, drone-nya sudah mulai naik. Nah, ini di sini ada tampilan teman ya, tampilan peta dan tampilan kamera FPV-nya. Tadi sudah saya setting untuk tampilan FPV-nya tuh pencet C2 apa C1 ya, lupa ya. Udahlah, kita bisa pencet manual aja gini. Nah, drone-nya sedang ke sana teman ya. Ketinggian sekarang 79 meter, oke. Kalau dia udah mulai start, dia akan kameranya akan turun ya. Oke, dia sudah di titik start. Sedang menuju ke daerah jalur misinya. Oke, dia sudah menuki. Otomatis. Saya tidak memencet apapun ini ya. Cepret, cepret, cepret. Nah, kita juga bisa langsung lihat petanya, pergerakan drone-nya. Nih, yang garis hijau itu adalah pergerakan drone jalan ya. Nah, di sana nanti dia akan putar balik tuh di jalan besar ya, sesuai dengan peta yang sudah kita bikin. Nah, oh cepret, cepret. Kita juga bisa. Ada persentase rutenya 80%, terlagi udah komplit. Kita lihat dari FPV-nya aja. Ini mie gacoan kelihatan tuh. Drone-nya juga kelihatan. Ini sebagai contoh aja, teman. Oke, sudah selesai ya, rutenya 97%. 100%. Oke, komplit. Dia akan RTH pulang, return to home ya. Drone-nya sudah OTW ke sini. Naik dulu 80 meter sesuai dengan ketinggian setting yang saya tadi setting ya. Oke, nah ini titik warna kuning. Ini adalah titik kita. Dia pulang sesuai di arah kita, teman ya. Oke, OTW turun ke bawah, dia pulang. Ini petanya sudah tidak ada apa-apa. Kalau putih ini berarti dia sudah selesai misi terbangnya ya. Jadi kita lihat kamera FPV-nya aja. Oke, kita lihat. Wah, dia kembali di titik yang tepat, teman ya. Tadi ini take off-nya ada di sini nih. Oke, dia mau landing. Oke, landingkan aja. Bah, mantep. Saya tadi lihatnya ini, teman. Ini ada batu kecil. Nih, saya masih lihat di sini nih. Oke, proses akuisisi data sudah selesai. Saatnya kita untuk olah datanya pakai DJI Terra. Nah, buat kalian yang membeli DJI Mavic 3 Enterprise ini gratis percobaan 3 bulan untuk DJI Terra Pro ya. Untuk DJI Terra, kalian bisa gunakan gratis 3 bulan. Kalau cocok ya bisa kalian perpanjang lagi ya. Oke, habis ini kita langsung ke laptop untuk olah datanya. Jadi untuk proses akuisisi data sudah selesai tutorialnya. Kita pindah ke laptop. Oke, baik, sekarang kita masuk ke dalam pengolahan datanya. Di sini kita pakai DJI Terra ya. Nah, pertama-tama kita copy dulu file hasil dari drone Mavic 3 Enterprise-nya itu ke terserah di folder mana. Ini saya bikin ada folder Doran Test. Nah ya, ini adalah hasil gambar ketika pemetaan akuisisi data tadinya ya. Oke, sekarang kita buka DJI Terra-nya. Oke, di sini ada permintaan update.
Kita nanti aja update-nya ya. Oke. Kita akan coba bikin reconstruction ini ya, rekonstruksi. Oke, kita bikin visible light. Kemudian di sini kita bikin ya Doran test shooting ya. Oke. Nah, di sini ada fotonya, kita masukkan add foto atau bisa folder ya. Kita boleh folder boleh. Di sini ada Doran test, pilih folder. Oke, kemudian nah di sini sudah muncul nih titik-titik foto-foto yang dijepret ya. Oke, kemudian kita bisa langsung sini kita bisa pilih ya scene-nya circle power line atau ya kita normal aja. Untuk computation metodenya standalone ya, standalone computation. Untuk advance ini kalau ini kita pakai apa namanya GCP ya, koreksi GCP ya. Ini kita high-kan aja. Nah, di sini kita akan kebetulan kemarin kita bikinnya yang 2D map. Jadi kita pilih yang ini. Resolusinya kita high-kan aja, maksimalkan, tapi kompensasinya nanti akan berat ya pengolahan datanya. Apalagi kalau foto jumlahnya banyak, otomatis akan lebih lama lagi, akan menyiksa komputer. Nah, di sini by the way saya menggunakan laptop dengan spek seperti ini teman ya. Bentar, RAM-nya 16 GB. Ini mana aku nggak mau dibuka nih. Bentar, sorry. Nah, RAM-nya 16 GB, CPU-nya ini Intel i7 generasi 11, di mana dia thread-nya ada 16 ya. 16 core ibaratnya. Untuk GPU-nya sendiri saya pakai yang Nvidia RTX 2050. Ini VRAM-nya 4 GB tapi total keseluruhannya 11,9 GB ya, oke. Scene-nya mapping ya. Jadi karena saya tidak untuk pemetaan lahan vegetasi, jadi saya nggak pilih fruit trees atau field lapangan nggak. Jadi saya mapping scenarios biasa seperti ini untuk kasus yang akan kita olah seperti teman ya. Kemudian computation methodnya standalone ya. Nah, oke. Advance-nya, nah ini kita bisa pakai arbitrary atau bisa pakai koordinat yang diketahui oleh sistem. Jadi bisa kita pilih seperti ini teman ya. Oke. Oke, kemudian nggak usah lah ini. Saya nggak pilih yang 3D model karena saya ketika pengambilan datanya saya nggak pakai yang oblik ya. Saya pakainya yang biasa, yang linear. Jadi seperti ini. Kalau oblik itu nanti akan banyak sekali macam-macamnya teman ya. Oke, nah ini nggak usah disetting, nggak usah dicentang 3D modelnya. Oke, langsung aja kita start reconstruction ya. Nah, di sini ada resumnya teman ya. Di sini ada post coordinate-nya menggunakan WGS 84 bla 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 aero triangulation-nya segini-gini dan kemudian ada 2D maps-nya segini. Oke, langsung kita start aja. Ini cuma resum aja ya. Nah, oke, dia sedang merekonstruksi dua dimensi petanya. Persentasenya ada di sini dan sesekali biasanya saya akan coba lihat cek di task manager ya, seberapa berat dia kerjanya. Nah, ini memori sudah mulai naik ya. Memori sudah mulai naik, GPU-nya udah mulai naik. Tapi yang pertama yang disiksa ini adalah CPU sama RAM ya. Oke. Disknya tidak terlalu begitu berat. Ini fotonya by the way karena fotonya tidak begitu banyak jadi bisa cepat teman ya. Oke. Ini GPU-nya tidak terlalu begitu disiksa. Nah, tapi ketika nanti kita olah data yang untuk pemetaan 3 dimensi, ini GPU di Nvidia-nya bakal sangat disiksa teman ya. Mungkin next kita akan bikin yang 3 dimensi. Ini 2D reconstruction-nya sudah 65%, CPU-nya lumayan. RAM-nya disiksa, tapi nggak begitu banyak, cuma 55% doang, teman. Oke, bentar lagi udah selesai ini. Kalau kita centang juga 3D modelnya, otomatis dia akan lebih ekstra kerja keras lagi, teman ya. Nah, untuk seperti ini, seperti map grid-nya ya, like university-nya, kalian bisa centang-centang buat percobaan-percobaan. Ini saya hanya yang standar olahan saja, teman ya. Nah, nanti ketika petanya udah jadi, ortofotonya kita bisa olah di ArcGIS atau ArcMap ya untuk layouting petanya. Ini hanya cuman untuk rekonstruksi doang ya. Ini kalau kita di
software lain. Biasanya kita pakai Agisoft sebelum zamannya DJI Tera. Oke, 93%, sebentar lagi udah mau selesai nih. Nih, ada tips ya. To ensure successful reconstruction, use a computer with an NVIDIA GPU. Nah, jadi kita bisa menggunakan NVIDIA GPU. Kalau pakai AMD Radeon, apakah bisa Cak Son? Saya kurang paham juga ya. Karena saya udah main aman aja, karena untuk laptop kita terlanjur salah beli pakai Radeon atau apa, takutnya malah nggak bisa, itu belasan juta. Jadi saya banyak customer yang beli, saya rekomendasikan langsung yang GPU-nya NVIDIA, teman. Oke, reconstruction complete. Nah, ini sudah keluar teman-teman nih ya. Ini petanya udah tergabung jadi satu nih ya, ortofoto. Jadi ini adalah jepret 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 jepret. Nah, ini banyak ya sampai selesai. Jadi ini ke peta yang saya bikin ini adalah gedung kantor Doran. Nah, karena bukan 3D, jadi kalau mau di 3D kan tidak bagus. Nah, kalau emang mau di 3D kan, kalian bisa rekonstruksi lagi ya. Nah, ini contoh saya punya gambar yang sudah di 3D kan, teman ya, tapi bukan project yang kita tes. Seperti ini Tower JT 3D saya udah bikin ya, teman ya. Kita tinggal klik aja, buka sorry. Nah, ini kita buka, kita bisa di 3D kan nih, ini banyak nih ya. Ini foto-foto yang dijepret, teman ya, ini banyak sekali foto jepret. Nah, kalau kita 3D kan, nah ini seperti ini hasilnya. Nah, Nah, jadi seperti ini. Ini bukan project yang kita bikin kemarin ya. Mungkin next saya akan bikinkan bagaimana 3D, bikin 3D ya. Nih, seperti ini 3D-nya teman ya. Nah, kenapa tulisan JT-nya kok nggak kelihatan? Karena kan drone terbangnya ketutupan ini. Nah, oke. Nah, ini salah satu 3 dimensinya teman ya. Ini mobil juga bisa direkonstruksi ya. Nah, kita juga bisa mengukur luasannya juga, teman bisa dilihat. Nih, kita pengen ngukur distance atau jaraknya ya. Ini kita bisa klik di sini sampai di sini, ketahuan nanti ini panjangnya berapa meter. Nah, di sini ini panjangnya 50,82 meter bisa kita lihat. Dan kemudian kita bisa mengukur ketinggiannya juga. Ini untuk yang area ya. Ini untuk yang single line, ini untuk area. Contoh area ini kita mau mengukur nih berapa area nih di gedung JT ya. Seret. Anggap aja segini ya. Oke, ini areanya ketahuan. Ini projection areanya 0,0541 hektar. Untuk area yang fit yang masuk ini 0,1265 hektar, teman. Oke. Nah, ini bisa untuk ngukur volume juga. Nah, ini volume kita bisa ngukur. Ini teman, bentar, saya coba ini di sini nggak ada pasir ya atau stockpile ya. Mungkin kita bisa ngukur ini nih. Nah, mungkin ini ya. Nah, ada mobil Terios nih. Ini anggap aja kalau pasir nih berapa ya? Lebarnya segini. Oh, bentar, kurang lebar. Oke, ini segini. Wah, ini harus sama, teman. Nah, ini ketahuan hasilnya 8,82 meter kubik, teman ya. Nah, untuk area ini mobil si apa namanya. Jadi kita cuma ngukur kotak doang, teman ya. Ngukur kotak doang, habis itu ketahuan nih tingginya berapa ya dari tinggi mobil ini atau pasir ini. Sekarang kita akan coba ngukur mobil JT ya. Anggap aja itu pasir. Mobil JT ini pasir berapa meter kubik nih ya. Oke, enaknya sih better gini ya, tampilan gini ya. Oke, kita coba ukur teman-teman dari ujung sini sampai ujung sini. Oh, sorry belum kepencet. Ujung sini, ujung sini, ujung sini, ujung sini. Oke, kita klik kanan. Nah, ketahuan nih mobil JT ya. Dia cut volume terpotongnya 10,83 meter kubik. Nah, jadi otomatis dia akan men-scanning ya tinggi mobilnya nih. Ya, dari kotak yang sudah kita pilih tadi teman ya. Nah, dia otomatis langsung men-scan. Mantap ya, keren ya. Oke, seandainya kata ini gedung bangunannya dari JT Tower ini berapa meter kubik, teman ya. Oke, kita coba scanning sini sampai sini, apakah dia mendeteksi. Klik kanan. Wah, mantap cuy, kebaca cuy. Totalnya berapa?
berapa nih totalnya? Wih, dia punya 11.873 meter kubik. Mantap, ini tumpukannya tinggi banget ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Ini adalah tambahan ya tentang rekonstruksi 3 dimensi. Yang kita tes ini tadi adalah ya rekonstruksi 2 dimensi, bisa dibaca ini teman ya. Ini 2D yang tadi yang saya presentasikan barusan itu tambahannya, ini yang diolah 3 dimensi. Nah, jika kalian ingin peta 3 dimensi, maka ketika bikin jalur terbangnya kalian harus yang oblik ya. Jadi oblik bedanya gini, dia akan scanning depan, belakang, atas, bawah, kemudian ya muter-muter manuver-manuver. Sedangkan kalau cuma 2 dimensi itu sederhana ya, cuman seperti ini teman. Ini cuman begini doang, dan bisa diperbandingkan juga, maaf salah pencet, dan bisa diperbandingkan juga jumlah fotonya pun juga berbeda ya di lokasi yang sama. Ini peta 2D ini cuman menghasilkan foto sebanyak 34 file ya kurang lebih, sedangkan ini untuk 3D-nya JT Tower 3D ini sekitar 305 file ya, jadi lebih banyak karena scanningnya bermacam-macam pergerakan teman ya. Nih, nah maju mundur, nah, bisa dibaca ya, bisa dilihat ini hasil fotonya. Oke. Kemudian dari peta tadi yang sudah kita bikin, kita bisa ekspor teman ya. Kita akan coba melakukan ekspor. Nah, ekspor post data atau kita bisa import post datanya. Nah, oke. Saya ulangi lagi ya. Dari peta yang sudah kita rekonstruksi tadi ya, kita bisa langsung quality report ya untuk mereport tanaman. Atau kalau kita mau mencari luasannya bisa langsung dari sini tadi annotation ya. Nah, karena kita yang project ini kita tidak bikin peta 3 dimensi, maka nggak ada untuk mengukur volumetrik. Jadi kita cuma ada mengukur area. Ini gedung JT teman-teman, mulai dari pagar depan sampai belakang, depan lagi, ini luasan areanya sebesar 0,0735 hektar ya, luasan areanya. Oke, sekarang saya mau report terakhir nih, quality report. Nah, di sini ada rekaman RISAM ya, DJI Terra quality report. Nah, ini jumlah gambar yang dihasilkan 33 ya, image with camera post 33 jumlahnya. Ini total pengolahan datanya sekitar untuk rekonstruksi datanya 1 menit 50 detik teman ya. Nah, di sini ada flight parameternya, average flight altitude rata-rata terbangnya itu 65 meter. Jadi ini bisa dikasih ke klien teman ya, dan ini hardware yang kita pakai untuk rekonstruksi datanya pakai Intel i7 Gen 11, kemudian ada RAM-nya totalnya 16 GB, GPU-nya pakai Nvidia GeForce RTX 2050. Ini ada rekonstruksi akurasinya, ada rekonstruksi parameternya, semuanya ada di sini semua. RTK ini status karena kita tidak pakai RTK teman ya. Nanti next kita akan pakai RTK. Nah, di sini ada kamera kalibrasi teman ya. Ini perlu di juga nih. Oke. Ini kamera kalibrasinya, dan kemudian ada kamera infonya bahwa kamera model ini menggunakan Mavic 3 Enterprise Wide Camera. Ya. Oke. Foto resolusinya 5280 dikali 3956 pixel. Jumlah fotonya 33, dan ini report-reportnya teman ya. Oke. Nah, ini hasil DDOM previewnya seperti ini. Ini kalian bisa ekspor ke DJI, kalian bisa ekspor ke ArcGIS atau ArcMap teman ya, untuk dijadikan layouting ya. Oke, ini GSD-nya 1,93 cm per pixel setelah dijahit teman ya. Ini coveragenya sekitar 0,019635 km persegi ya. Dan ini overlappingnya, dan ini data DSM-nya bisa terbaca juga. Paling tinggi ini yang terbaca 62 meter, paling rendahnya 37 meter ya, yang warna biru. Semakin, jadi untuk membacanya ini semakin merah itu adalah bangunan tertinggi atau titik objek tertinggi ya. Oke, kurang lebih itu. Kita bisa ekspor ke PDF ya. Nah, kita coba simpan sini, bisa simpan ke PDF juga. Kalau kita mau ekspor data-datanya, kita bisa langsung ekspor juga ya. Nah, oke, untuk kita mau nge-save file
TIFF-nya atau file ortofotonya atau file DSM-nya, kita bisa ke sini teman-teman ya. Kembali, dan di sini ada folder. Nah, dia tersimpan di mana? Nah, ini dia ada beberapa banyak folder ya. Ini sih, di sini kita bisa cek map. Nah, di sini ada file DSM-nya, ada file result-nya, file TIFF ya, .tif. Ini gede banget, 105 MB. Kita bisa pakai, buka untuk membukanya. Nah, ini sangat-sangat detail sekali. Ini terbangnya 67 meter kemarin ya teman ya. Ini Migacoan. Nah, oke. Ini untuk file DSM-nya, ini untuk file TIFF-nya. Oke, sekian tutorial dari saya untuk pengolahan data dan pengenalan Mavic 3 Enterprise. Semoga membantu. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa kalian tulis kolom komentar di bawah ini teman ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Tetap semangat selalu. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.